Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Gusti Ngurah Yogi Hariputra dengan NIM 17075222022. Saya akan membawakan materi tentang pengertian kompensasi dan aspek gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap manajemen kompensasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi yang telah dilakukannya. Kompensasi dapat berupa finansial dan non-finansial. Contohnya, gaji, upah, insentif, dan kesejahteraan karyawan. Dengan adanya kompensasi, biasanya karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan secara efektif. Dan kompensasi ini dapat menjadi tolak ukur kerja yang dilakukan karyawan kepada perusahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Modista Utama, NIM 17075220010, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi perkuliahan Manajemen Kinerja dan Kompensasi oleh rekan saya sebelumnya terkait mengenai kepentingan strategi total. Langsung saja, sesuai dengan tujuan utama dari penyusunan kompensasi, yaitu untuk mengintegrasikan antara gaji, insentif, dan benefit guna mendorong pencapaian tujuan suatu organisasional, maka benefit yang ditawarkan oleh suatu perusahaan haruslah efektif atau disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, benefit dari pemberian program pensiun. Nah, mungkin saja memang tidak terlalu banyak berpengaruh bagi kinerja keseharian perusahaan karena jauh jaraknya antara kinerja dengan waktu benefit yang akan diterima. Nah, pertimbangan mengenai kecukupan, kesamaan, pengendalian biaya, dan keseimbangan haruslah sangat diperhatikan dalam pengambilan keputusan suatu strategi kompensasi. Adapun beberapa komponen kunci dari paket benefit, yaitu diantaranya terdapat biaya. Nah, berdasarkan survei pada tahun 2000, rata-rata persentase benefit dari gaji adalah sebesar 30%. Nah, jumlah ini tentunya sangat bervariasi atau disesuaikan dengan masing-masing ukuran perusahaan. Misalnya, pada perusahaan yang berukuran besar, pada umumnya akan memberikan benefit yang lebih banyak, begitu pula sebaliknya pada perusahaan yang menengah maupun yang lebih kecil. Selanjutnya, terdapat benefit kesehatan dan keamanan. Nah, di mana komponen yang terdapat di dalamnya, yang pertama ada asuransi jiwa. Nah, asuransi ini biasanya diperbarui setiap 1 tahun dan akan dihentikan apabila seorang karyawan keluar dari perusahaan. Nah, besarnya nilai asuransi umumnya sekitar 2 kali gaji tahunan seorang karyawan. Saat ini asuransi jiwa banyak dipengaruhi oleh benefit fleksibel, yaitu misalnya perusahaan akan membayarkan sejumlah dana untuk membiayai asuransi jiwa yang akan diberikan kepada karyawannya. Namun, ada beberapa paket tambahan yang dapat dipilih oleh seorang karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang nantinya biayanya akan dipotong dari gaji karyawan terkait. Yang kedua, ada kompensasi pekerja, yaitu termasuk di dalamnya adalah pembayaran untuk menggantikan upah yang hilang, biaya media kesehatan dan rehabilitasi, dan pelatihan ulang untuk melakukan pekerjaan pada posisi yang berbeda. Nah, umumnya, di setiap negara terdapat peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai kompensasi ini. Yang ketiga, ada asuransi kecacatan, yaitu mencakup pembayaran atas kematian yang tidak disengaja, serta pembayaran apabila seorang karyawan dapat mendapatkan cacat pada saat melakukan suatu pekerjaan. Nah, biasanya perusahaan membayar tidak lebih dari 60% dari gaji dasar karyawan sampai mereka mulai menerima dana pensiun. Selanjutnya yang keempat, ada tunjangan rumah sakit, yang merupakan tunjangan yang sangat penting bagi seorang karyawan karena biasanya biayanya sangatlah besar. Nah, tentunya sama dengan perusahaan, biaya dengan operasional ini dari tunjangan rumah sakit sangat memberatkan, mengurangi laba, dan mengurangi kekompetitifan perusahaan secara menyeluruh. Nah, apabila perusahaan ingin mengurangi biaya besar yang timbulkan dari tunjangan rumah sakit, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi biaya seperti bergabung dengan perusahaan lain untuk membentuk suatu hubungan yang lebih erat dalam menegosiasikan biaya dengan insurer maupun bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan pihak-pihak lainnya.
Selanjutnya yang kelima, terdapat program izin sakit. Nah, merupakan penyediaan pergantian upah atas ketidakhadiran jangka pendek karyawan dikarenakan sakit. Namun dalam prakteknya, benefit ini sering disalahgunakan karena karyawan memandang bahwa izin sakit adalah hak yang harus digunakan meskipun mereka pada kondisi yang tidak sakit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat beralih ke program Meded Disability. Selanjutnya yang keenam yaitu dana program pensiun, merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh suatu perusahaan secara teratur sesuai dengan interval waktu yang sudah ditetapkan dan diberikan kepada karyawan yang telah pensiun maupun mereka yang berhak mendapatkannya. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu keamanan sosial, merupakan program perawatan pendapatan yang dimana pertahanan terbaik dalam mengatasi ketidaksejahteraan orang tua. Nah, di mana maksudnya pajak pendapatan yang diperoleh dari pekerja yang masih bekerja akan didistribusikan untuk membayar benefit bagi mereka yang telah pensiun. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya Angela Kusuma dengan NIM 1707522005 akan melanjutkan presentasi mengenai proses manajemen kompensasi. Menurut Handoko, proses kompensasi adalah suatu jaringan berbagai subproses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksana pekerjaan dan memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Di antara komponen-komponen tersebut yaitu pembayaran upah dan gaji dan pemberian kompensasi pelengkap seperti pembayaran asuransi, cuti, sakit, dan sebagainya. Meskipun kita menggunakan kata upah dan gaji dengan saling dapat dipertukarkan, pengertian-pengertian tersebut sebenarnya sedikit berbeda dalam penggunaannya. Nah, kata upah biasanya bersangkutan dengan pembayaran atas dasar jam kerja untuk kelompok-kelompok karyawan seperti produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji umumnya berarti pembayaran tetap secara bulanan atau mingguan untuk karyawan-karyawan administrasi, manajerial, dan profesional. Dalam proses pemberian kompensasi terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang dikerjakan untuk pekerjaan tersebut. Analisis pekerjaan ini akan berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas pekerjaan, resiko pekerjaan, perilaku atau kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu deskripsi dan spesifikasi kerja. Deskripsi kerja adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang setiap jabatan. Selanjutnya, spesifikasi kerja adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, seperti pendidikan atau pengetahuan, keahlian, kepribadian, pengalaman, kondisi fisik, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi pekerjaan. Suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja dan tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat yaitu survei pengupahan dan analisis masalah-masalah organisasional yang relevan. Melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi lain. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan, sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Jika harga pekerjaan yang diberikan lebih rendah dari organisasi lain, maka kecil kemungkinan organisasi tersebut mampu menarik atau mempertahankan karyawan. Presentasi yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Made Dwi Harta Praditya dengan NIM akhir 021. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang pokok bahasannya yaitu tujuan manajemen kompensasi. Bagi organisasi, upah yang terlalu tinggi
akan mengurangi daya saing perusahaan. Mutu produk yang dihasilkan kurang baik karena mungkin saja bahan baku yang digunakan rendah. Sebaliknya, jika upah terlalu rendah, perusahaan tidak bisa mendapatkan pekerja yang bermutu sehingga harus dicari keseimbangan kompensasi, dan masalah kompensasi harus benar-benar ditangani dengan baik oleh kepegawaian. Dengan demikian, tujuan perusahaan secara keseluruhan akan tercapai dengan program kompensasi yang baik. Adapun tujuan kompensasi adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu untuk bisa memperoleh pegawai yang qualified atau bermutu. Suatu kompensasi dibutuhkan agar orang yang melamar itu tertarik bila perusahaan bersaing di pasar tenaga kerja. Gaji harus dapat merangsang calon pegawai dari perusahaan lain. Yang kedua yaitu mempertahankan pegawai yang sedang bekerja agar jangan sampai keluar. Jika tingkat kompensasi tidak cukup bersaing, beberapa pegawai akan keluar. Untuk mencegah hal tersebut, organisasi harus menjaga tingkat kompetitif kompensasinya. Baik, yang ketiga yaitu bisa menjamin suatu keadilan kesamaan. Terdapat dua macam equity atau keadilan kesamaan, yaitu internal equity. Bayarannya harus mempunyai nilai yang sesuai dengan pekerjaannya. Tidak boleh ada perbedaan pembayaran pada pegawai yang menangani pekerjaan yang sama atau sejenis. Misalnya petugas pembersih lantai yang satu bayarnya harus sama dengan bayaran petugas kebersihan yang lain. External equity yaitu suatu pekerjaan yang sama hendaknya juga memperoleh imbalan yang sama dibandingkan dengan imbalan pekerja yang sama di organisasi lain. Yang keempat, suatu kompensasi harus merupakan imbalan perilaku yang diinginkan. Misalnya, jika kita menginginkan seorang pegawai selesai melaksanakan pekerjaannya, maka imbalan itu hendaknya dapat membuat pegawai tersebut bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan demikian, imbalan harus bisa mendorong agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Yang nomor 5 yaitu bisa mengendalikan biaya. Program kompensasi yang baik dan rasional harus membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerja pada tingkat biaya yang rasional dan memadai. Atau responsible, pantas atau tidak. Misalnya, seorang sarjana tidak dapat dipekerjakan sebagai tukang sapu. Prinsip dasarnya adalah upah kita memberikan sesuai dengan pekerjaan yang mereka tangani. Yang nomor 6, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dikenal dengan istilah tingkat upah yang minimum. Yang ketujuh, untuk dapat menciptakan suatu administrasi yang efisien, yaitu melalui pengelolaan kompensasi yang baik, maka biaya administrasi dapat dihemat. Namun dengan menghematnya biaya tersebut, jangan sampai menghilangkan atau mengabaikan tujuan lainnya yang hendak dicapai. Pada bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap manajemen kompensasi. Pada bagian yang pertama mengenai kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan dengan model ini, di mana seorang pemimpin cenderung memberikan arahan kepada bawahan serta memberi imbalan dan hukuman atas kinerja mereka. Serta dalam hal ini biasanya gaya kepemimpinan transaksional ingin memandu pengikut mereka ke arah tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi, dengan memperjelas peran dan tuntutan tugasnya masing-masing. Karakteristik yang dapat dilihat dari kepemimpinan transaksional ini dalam manajemen kompensasi adalah imbalan atau kompensasi yang didapat oleh karyawan akan lebih besar apabila kinerjanya bagus, dan begitu pula sebaliknya, apabila kinerjanya kurang bagus, maka kompensasi yang diberikan akan lebih sedikit. Pada bagian yang kedua, yaitu mengenai kepemimpinan transformasional pada manajemen kompensasi, yaitu kepemimpinan ini sering diidentikan dengan rasa saling kerjasama yang kuat dan rasa percaya diri yang secara kolektif. Dengan gaya kepemimpinan ini, biasanya para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin mereka. Dan bagi manajemen kompensasi,
Dengan gaya kepemimpinan ini, karyawan akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik tanpa mementingkan imbalan atau kompensasi yang akan ia dapat jika pekerjaannya telah selesai. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai manajemen kompensasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.